Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Ahmad Khairuddin Gus, saking Tegal, Jawa Tengah. Mungkin baru 20 hari ini saya kepincut ketika melihat snack video. Agak dikeraske Pak, dereng dahar Pak. Sampun Gus. Nggih. Sampun nggih. 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 Belum lama ini saya kepincut sekitar 20 hari yang lalu ketika saya melihat ceramah jenengan yang sekilas di snack video, dan setelah jatuh hati sedikit mulai saya amalkan Gus. Nah terus yang saya rasakan, biasanya seringkali tiap malam saya mimpi Gus, tapi semenjak ngamalan Sirul Asror jarang. Tapi 3 hari yang lalu tiba-tiba suatu malam saya mimpi hujan saat itu, tapi di mana-mana banyak ular Gus. Ada apa? Ular? Ular banyak di setiap jalan. Kemana jalan saya tempuh itu ada ular Gus. Bahkan ularnya itu sampai mau nyakot gitu Gus, terbang gitu. Itu ular beneran? Ular beneran Gus. Iya. Berarti jenengan keadaan sadar? Nggih, sama mimpi nih Gus. Oh mimpi? Iya mimpi Gus. Kalau mimpi, iya. Mimpi. Niku siluman ular Pak. Nggih. Nggih, jelasannya sebagai orang awam saya tidak tahu apakah ini sebagai isyarah atau tidur. Saya tidak tahu, mohon penjelasannya. Matur suwun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ular adalah mimba'dil khayawanat, sebagian hembusan hawa nafsu. Sifat karakternya ular yang berupas itu berarti menyakiti, membunuh, sekaligus nguntal, seperti ular kobra itu ketika matok terhadap tikus berarti ada niatan untuk memakan tikus. Ular kobra matok jenengan itu niatnya tidak memakan jenengan, untuk membunuh jenengan lewat racunnya. Nggak mungkin ular kobra kecil gitu terus kati nguntal jenengan, mboten mungkin. Tergantung objeknya itu. Objeknya kalau kecil percil misalnya kodok, ya berarti niatnya nguntal. Ada jenis ular itu yang tidak mengandung racun, tapi dia niatnya adalah kebanyakan memakan. Lewat lilitan-lilitan itu akhirnya kita dimakan. Itu biasanya ular yang besar-besar seperti piton, ular anaconda, apapun itu bentuknya. Udah. Pertanyaannya itu tadi, sejenis ular yang mana? Ular kecil atau ular besar? Kalau ular kecil berarti membunuh. Artinya bagaimana caranya nafsu membunuh ruhaniyah kita supaya menjadi hati yang mati? Dibuka di dalam surah Ibrahim ayat 3. Mereka itu nafsu wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Pertama, mereka itu dengan sengaja menghidangkan kesenangan dunia itu supaya ruhaniyah tidak bercinta pada Allah, biar bercinta terhadap kesenangan dunia. Kalau sudah masuk dalam jebakan itu, maka itu racun. Alal akhirah, akan melalaikan Anda
kepada Allah. Itu pertama. Itu nafsu kecil, ular kecil mesti tujuannya membunuh. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Kalau ayat ini saya terjemahkan dengan bahasa umum, Pak, pasti ada yang tersinggung. Pasti. Saya terjemahkan dengan bahasa khusus berarti nafsu. Rasulullah dawuh, sahabat, kau sudah melaksanakan jihad kecil, berarti perang melawan orang kafir. Habis ini umat saya nanti semuanya akan menghadapi jihad yang besar, perang melawan hawa nafsu. Makanya saya plesetkan secara khusus, maksud ayat itu adalah nafsu. Nah, wa yasudduna an sabilillah, mereka akan menghalangi, Pak Bu, terhadap gerakan apapun, niatan apapun jenengan, manakala ingin mengadakan satu perjalanan menuju dan bertemu Allah. Macam-macam caranya. Kamu itu syariat sik tipis, dandani dulu, habis itu ke hakikat. Kamu itu masih belum sampai umur 40, nanti umur 40. Jangan belajar itu gendeng kamu kok. Tonggo kalau tahu gendeng gitu. Bahkan lebih spektakuler. Dzalika dzalalah. Iku sesat. Kulon Cak Paijo biasanya sobo masjid, saya gak tahu belas. Padahal Cak Paijo iku duweni kesimpulan ngene, Gus, aku nek salat jamaah itu macem-macem ora iso, atiku iku dunung nang Gusti Allah. Masalah Allahu Akbar ngarep wong kaosan miwon, tak waca miwon. Terus akhirnya piye aku tak sholat ning omah lho, gak usah jamaah. Misalnya seperti itu. Ya kata salah ke, ya monggo. Kula ning ngene omah kamar ijen, rasane maknyes. Monggo, silakan. Fitnah di belakang, di luar luar biasa. Lo Cak Paijo, saiki wis gak gembel wong. Biasanya yasinan, gak tahu yasinan. Gembel demit jadi. Biasanya diundangi tahlilan, tetangga nggak budal, tapi arep berkati, gak ndelodok kawong ini. Wis berkembang Pak ngoten niku. Insyaallah. Wa yasudduna an sabilillah. Berbagai propaganda nafsu akan menciptakan suasana itu biar keruh. Wis. Yang terakhir, wa yabghunaha iwaja. Apa? Nafsu itu menginginkan Anda itu terus berkasih mesra dengan selain Allah, membengkokkan maksud dan tujuan Anda. Gus, temen lo selama utangku sih turun mari, gak fokus aku dikir. Tak jawab. Juru masalah hutang akeh ono Allah pogak. Allah itu tidak akan pernah menerima alasan terhadap kita, karena Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Di jalur anugerah nikmat yo ada, di jalur musibah bala yo ada. Sebetulnya Pak, itu adalah alasan nafsu yang dihembuskan di dalam diri kita. Secara akal memang koyoke gak iso fokus gara-gara itu. Wis tah, nek pancen koyok ngunu, diselesaikan Allah. Seret perkara tanggungan. Apa yang terjadi? Keludik
tahu kelutik, nggak mau. Masya Allah, itulah manusia Pak ya, itulah manusia karakter pada umumnya ahli hijab memang seperti itu. Makanya ketika hatta idza ja'athum ketika saat datang yang namanya hari yang ditentukan dalam bentuk kematian, mereka itu bertanya kepada Allah, ya Allah, memohon berilah aku sesaat waktu, kembalikan ke dunia lagi, saya tak taat terhadapmu. Apabila itu dikembalikan lagi, ya terjadi lagi sama kelutik. Ini kita bicara khusus ahli hijab loh Pak ya. Wis. Terus di akhir ayat itu Allah katakan ulaika fi dhalalim ba'id, itu untuk menguatkan hatimu bahwasanya mereka tiga nafsu itu dengan tiga hal itu sudah dijelaskan mereka itu betul-betul tersesat jauh. Lala pokok ikuti, ngene lho maksudnya. Lala pokok ikuti, mengapa kau ikuti? Itu Allah mendidik terhadap kita Bapak Ibu, mendidik kita. Jadi bagaimana sikap kita? Ya sudah, apapun yang dihadapkan Allah, kuncinya hanya satu, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, pegang teguh tali Allah. Ya semampu kamu. Siapapun yang masuk di dalam perangkapnya nafsu tadi, ya perangkapnya itu nanti akan menjadi hati atau ruh yang mati. Yes. Sekarang ularnya besar, ular besar. Ular itu sifatnya kalau makan nggak mungkin Pak, disisano nggak mungkin, bahkan kotorannya itu ya dimakan. Ular itu seperti itu, artinya serakah. Hati-hati, berarti jenengan mau dihadapkan Allah sesuatu yang sifatnya duniawi ya Pak, entah kapan itu Allah sendiri yang tahu. Lah di situ nanti jenengan akan digoda oleh nafsu supaya hati jenengan serakah. Bahkan bukan hak jenengan dibisiki nafsu supaya untuk ngemplok pisan. Dulur sampean gak usah sampean pikirke, sing penting diuntal, ngoten. Itu ular. Entah itu ada hubungannya dengan anugerah yang bagaimana, Allah alam. Yang jelas suatu saat jenengan dihadapkan hal seperti itu. Untuk mengantisipasi sapi ya, Anda biar gak jadi sapi lah. Untuk mengantisipasi sapi loh, kok pancet sapi, mengantisipasi lah unangel. Ya Allah, pegang teguh tali Allah. Udah, apa yang muncul di dalam diri panjenengan dan di luar diri jenengan semata-mata la haula wala quwata illa billah, dari Allah itu. Udah, kalau sudah dari itu Anda tidak merasa memiliki nantinya. Itu untuk mensiasati, wis kata baleni maneh wangel mang, untuk mensiasati supaya jenengan tidak kena hembusan nafsu dalam diri jenengan. Pegang teguh tali Allah tadi, yaitu zikir sirul asrar. Ya, ada lagi? Assalamualaikum.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula angsal amanah saking derek engken nyampeaken pertanyaan. Sinyale anu nggak kabel ini kak, iku cengklung no jeding lah wis. Pun, apakah bedanya diri sudah tiada dan aku Allah? Gitu. Terus nomor kali, ketika rohani sudah mencapai akhlak ilahiyah saat melakukan sujud, apakah saat akan Sik Bu, mboten pireng kula situke mau. Sibuk sampean damel niki Bu. Mending gawe kabel ae. Nomor kali nggih, ketika rohani sudah mencapai akhlak ilahiyah saat melakukan sujud, apakah jasad akan mengikuti sujud dalam sholat secara syariat? Ngoten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri kefanaan itu? Kefanaan diri itu cirinya bagaimana? Ammal arifu la yarawna li anfusihim syai'an. Pertama, Anda tidak akan merasa atau meyakini apa yang muncul pada diri Anda atau di luar diri Anda makhluk itu dari makhluk. Yushahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru yang bergelora di dalam hati Anda itu akan muncul keakuannya Allah. Posisi ruhaniyah berada di musyahadah atau di akad ini sederhana, tandanya hati jenengan mesti tentrem. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jelas itu kekasih Allah, itu tandanya kekasih Allah. La khaufun, tidak ada rasa takut so aku mlebu neraka apa mlebu sing joko so aku oleh jodoh apa ora, sing perawan so aku oleh bocah ganteng apa el, so aku payu apa gak, sing dudo gak khawatir gak payu, podo semuanya. Apapun yang ada di depan Anda itu nggak ada rasa takut. Karena apa? Karena jenengan sudah tidak ada, bagaimana takut? Lagi itu toh ya. Walahum yahzanun. Beliau-beliau kekasih, dikatakan kekasih Allah itu tidak ada rasa khawatir atau rasa gelisah saat-saat di posisi di wilayah makrifat Allah, yaitu makom musyahadah atau makom akad. Mboten enten.
khawatir gini, khawatir ngunu. Nggak ada. Karena jelas dia sudah masuk pada posisi anak Allah. Sehingga nyuwun sewu ya, ketika jenengan ngadapi persoalan apapun, hek kene lho wis ngomong Allah 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 Allah. Kate ngombe Allah. Jadi tahu semuanya itu Allah. Tapi ini duduk bukan yang orang berzikir sir lo ya, orang yang sudah tak ceritani. Kulo niku mulai cilik sampai rabi duwe anak situk mbuluru ya. Gak tau lemu koyok ngene iki. Mboten nate. Sebab saya sendiri mendawamkan mulai tahun 76 itu mengistiqomahkan dzikir khafi atau dzikir sir. Setiap apa sing tahu kate tak makan segone lu ngomong Allah, bagaimana aku bisa makan? Susah. Mau makan susah. Jenengan mesti ada yang mengalami seperti ini kok. Aku yakin. Jadi jenengan mau melaku sak melaku, jalan sak jalan, ketok semut kate kekide Allah, mosok Gusti Allah kate kok ide. Susah Pak. Itu susah. Jadi mau memaksimalkan kebutuhan jasmani itu susah. Akhirnya apa? Efeknya adalah temperatur diri kita panas. Panas. Makanya dzikir jari dengan siri itu efeknya panas. Panas. Nggih. Coba sampeyan nek gak percaya ojo makan pitung dino. Sampeyan lah awake panas. Temperatur naik. Temperatur mesti naik. Lah. Akhirnya kita tidak seperti orang biasanya melihat cagak berzikir, melihat apapun semuanya berzikir. Udah. Jadi mana sempat jenengan ini mau untuk memaksimalkan kebutuhan jasmani, boten saged. Estu. Andai kata bisa makan itu nyolong-nyolong, udah nyolong-nyolong sudah. Tetapi ini akan bisa keluar, tidak muncul lagi kalau kita sertakan sirul asror. Baru teng mriku saged normal malih. Begitu. Jadi Bu, tanda kalau sudah keakuan Allah yang muncul berangkat dari keistiqomahan sirul asror, segala hal apapun yang jenengan hadepi mesti di situ ada kalimah atau sifatnya warid itu ngomong keakuannya Allah, sehingga dirumuskan semuanya masuk di dalam ayat la haula wala quwata illa billah. Di situ masuk di dalam keakuan Allah di dalam surat Toha ayat 14. Ini beliau itu seperti itu. Itulah kekasih Allah. Yes, yang pertama. Terus yang kedua, ketika khalwat bersujud, roh itu betul-betul tajalli pada Allah. Apakah jasad ikut? Mesti Pak, mesti. Jasad itu tunduk terhadap ruhaniyah. Sebab jasad itu minangka prajurit, roh iku minangka raja. Tinggal rajanya ini dolim atau enggak. Raja itu akan dolim kalau disetir oleh nafsu. Kepala daerah, entah itu bupati,
entah itu wali kota, entah itu presiden. Kalau bekerjanya itu ada yang nyetir, nggak bisa Pak, nggak bisa bagus. Apalagi yang nyetir itu golongan orang-orang yang rakus terhadap apa namanya harta masyarakat, rakus terhadap hak masyarakat. Saya nggak ngomong siapa yang menyetir, nggak ngomong. Kepala daerah tidak akan bisa bijak menentukan satu undang-undang itu berangkat dari naluri hatinya, manakala dia itu ada yang menyetir, apalagi yang menyetir itu bersifatkan zalim terhadap masyarakat. Nafsu. Otomatis jasad mengikuti apa? Perintah dari roh. Berhubung roh itu memakai undang-undangnya hawa nafsu, karena roh itu menjadi budaknya hawa nafsu, otomatis jasad itu segala apa yang dilakukan sesuai dengan apa isi dan perintah rohnya. Apa condongnya roh perintahnya? Bisu, lalai pada Allah. Melihat kondisi seperti ini, hamba Allah mayoritas, akhirnya Allah memberikan peringatan terhadap kita, itu cambukan pada kita. Saya bersumpah, Allah ini yang bersumpah, bukan makhluk. Wal asri, demi masa, itu Allah Pak yang bersumpah. Innal insana sak temene akeh manungso iku lafi khusrin, masuk di dalam kerugian yang besar. Apa kerugian? Waktu demi waktu, masa demi masa, hatinya lalai pada Allah. Apakah ini menjangkit seluruh umat manusia termasuk orang Islam? Iya. Perlu kami beritahu bukti. Anda jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun Anda tidak bisa masuk lillahi ta'ala, nggak bisa. Kita yang biasa maklar wedhus, Allahu Akbar, gambari mesti wedhus. Ya sesuai dengan poksi kita masing-masing. Kita sebagai kiai, Allahu Akbar, engkau disangoni piro ya. Gambar santri, gambar pengikut, gambar, Masya Allah. Kui gak usah apa namanya melempar sembunyi tangan. Kau nggak bisa menutupi ini, nggak bisa. Secara lesan bisa ngomong, tapi secara hati fakta mesti seperti itu. Lu tenang, ini sudah Quran, sudah Quran. Sampai Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, loh ya toh, kerusakan bagi orang yang sholat melalaikan Allah, dalam sholatnya melalaikan Allah. Makanya Allah bersumpah demi masa banyak manusia yang melalaikan. Artinya lalai pada Allah, maksudnya lalai, nggak ada kesadaran kalau semuanya yang berperan adalah Allah. Nggak ada, mesti aku, nek cara makhluk liya, makhluk kae, iman kita di situ. Berarti seluruh manusia. Makanya bahasanya di situ, sumpahnya Allah menyebut insan. Insan. Berarti di dalam insan boleh iku orang Islam, boleh itu selain
orang Islam dalam hal agama. Insan semuanya. Kecuali lah ini illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Lah jelas toh? Iki Quran Pak, mboten dagelan iki. Nek mang dagelan. Iki gak dagelan nih. Ya. Kecuali orang-orang yang imannya sudah sampai pada hakul iman. Kata Rasul, imannya orang ini sudah ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika dia menyembah, ketika dia melakukan, seakan-akan dia melihat Allah. Itu ada kaitannya dengan su'aul basiro di dalam sirul asrar. Nggak ada kaitannya dengan dzikir jari utawi siri. Ini ada kaitannya dengan sirul asrar di su'aul basiroh ke ainul. Loh ini sih gak percaya Pak, wis gak ngerti aku. Estu coba zaman-zaman Mas saya dulu gak mungkin digelar sampak lebar enggak. Makanya kita harus, ya Allah, wis matur suwun sangat nang Allah kita dipermudah untuk memahami, juga dipermudah untuk melaksanakan. Nyuwun sewu, tapi masih banyak di antara mereka ketika WA tulung dino durung dibales iku ngomel-ngomel. Iya, aku hanya bisa berkata sabar ya. Iya, sebab saya satu hari satu malam 24 jam WA yang masuk sudah mencapai 2000 lebih Pak. Iya, jadi saya cecil. Satu hari satu malam tidak saya tuntaskan, misalkan bertambah ambak ngeluh aku ingin. Terus bahasa zahir saya, so aku nek tuwek, terus ya apa balesku? Iku bahasa syariat seperti itu tetap. Makanya jangan dihapus. Mungkin ada yang gregetan Pak, ada yang tujuh diwapusi, mungkin gregetan gak dibales. Tadi ada yang berkata tapi pun kula bales, kok lama gak dibalas? Rasanya hatiku, aku lo gak ngongkon awakmu WA. Cuman bahasaku nek kui gak paham takok lewat chat silakan, tapi yo nek jangan dihapus, pasti akan saya jawab walaupun jeda sampai 2 hari. Biarinlah Pak, tetap nanti saya akan jawab. Sebab sistem saya jawab begini Pak, bukan dari atas, dari bawah dulu. Karena bawah itu yang tanya terlebih dahulu. Antri bos, antri gitu loh. Gak apa-apa. Sampai saya sendiri juga ada waktu kesempatan sedikit, mohon maaf lho Bu nyun sewu, sampean takok bojoku ambek nising lho kula jawab. Lah wis ah. Lho estu tanya istri aku. Iya. Ambek nising ambek tak jawab. Sing kene metu dhewe, sing kene tak jawab lho. Meksang niku kan ada yang VN Pak nggih, VN niku pesan suara. Ambek nising tak jawab dengan suara ya, karena memang waktu sedikit apapun saya manfaatkan untuk bisa ya sabar lek, sabaro. Masih aku sendiri ya juga kepingin jadi langsung jawab saat itu juga, itu bisa saya jawab. Lah ketika saya jawab itu pasti keadaan internet saya mati, paketan tak maten, berarti saya offline gitu loh. Kalau tidak offline, misalnya saya jawabnya keadaan online Pak, wow sing geruduk,
bisa jawab 1 yang keluar 5. Wah, kapan marine iki? Jadi ya seperti itulah sistemnya. Wis nggak apa-apa. Wis yang penting jenengan sabar walaupun 2 hari belum dijawab. Okay. Ada yang jawab kasep Gus, ngoten. Nah, tanya waktu saya di Tegal. Ngaji di Tegal, habis Tegal Banyuwangi. Mungkin sampai 3 hari gregetan mungkin. Tak jawab. Iya jam 8 rencananya. Kan jam berapa Gus? Di Tegal sekitar jam 8. Nanti jam 9 saya langsung cabut ke Banyuwangi. Jawab 3 hari enggak 4 hari. Kasep Gus. Ya sekolah nggih nyuwun ngapura sagete ya mohon maaf nek ngoten tok. Bon, makanya sing gak penting gak usah, sing gak penting miturut jenengan gak usah ditanyakan, sing penting-penting wae, sing penting-penting wae. Jadi biar lainnya itu ada kesempatan. Jadi jenengan harus berhati-hati Pak terkait masalah ular tadi. Berhati-hatilah jenengan. Ular tadi ya yang mempunyai sifat serakah. Terus itu tadi Ibu ya, pertanyaan yang kedua, selalu ikut jasad ini sesuai dengan roh ini. Manakala ruh itu sudah merdeka dari penjajahannya nafsu, otomatis ruh menjadi merdeka. Merdekanya ruh itu tetanda ruh itu jadi budaknya Allah. Mesti hukumnya itu memakai hukum Allah. Otomatis jasadnya ya ikut juga apa yang diperintahkan nafsu, diperintahkan ruh. Oke, ada lagi?